assassin mentok-mentok butterfly ya. Habis itu kayak kebanyakan tank, Menki, Dun, semacamnya, Kaiser paling. Udah mulai 2 kali Kali itu nggak masalah, mau dipakai 2 kali buat kabur juga sering banget dipakai sama pro player. Iya, kalau 2 kali kabur emang nggak berbutuh lagi buat ulti gitu kan. Yang penting lu keluar aja. Karena nggak harus always ready ya. Kalau fight-nya masih berlanjut di awal lu udah cooldown, nah itu mungkin salah tuh. Ya, kalau fight-nya udah selesai dan lu pakai buat kabur, why not? Dan dilempar-lempar aja, Senko masih coba untuk harasin sedikit ke arah Maina tadi. Dan ini 2 main di bagian mid lane dulu ya, Rom sama Mage. Dan Angela normalnya sih cepet sih clear-nya. Cuman emang di sini masih santai aja dulu, fokus ke arah hero tadi lempar-lemparnya. Dan ini juga di atas, aduh gemuk aja. Ya pastinya menang ke Xiangyu ya guys ya. Skill 2-nya sakit banget di early. Jadinya Hans mungkin agak sedikit bonyok di sana. Dan juga udah ada 1 ayam yang bakal diamanin juga, Ocean of Tears barengan. Untuk ambil 1 objektif resource milik tim Kagendra. Beserta dengan 1 buah River Sprite. Dan ini ada combo dari Xiangyu ya. Skill 1 terus ultimate. Jadi habis dorong langsung ultimate. Skill 2 baru basic attack. Karena emang Xiangyu juga jadi ada kritikalnya di skill 2-nya gitu ya. Ada persenan XP juga, tapi udah dipukul-pukul sama Hans. Yang lumayan gak berasa, tapi bonyok juga lama-lama itu nih Hep ya. Ih lumayan. Cuma emang dia menang clear aja sih, jadi bisa balik ke belakang duluan. Sedangkan Dermaya masih harus nge-clear. Lunanya baru datang ke atas, mau coba kontes. Biasanya kontes yang ini nih, kontes yang board juga tuh. Yang babi-babi itu di bagian samping. Dan di bawahnya juga 0-0 masih diarasin. Sunbinnya lumayan ganggu banget. Ganggu dikasih shield lagi tambahan buat movers. Pastiin aja kalau longnya nggak mati dari 0-0. Agak bahaya tadi. Ya, harusnya masih main safe aja mereka semua. Ada juga lagi ngasih informasi ada Sunbin di arah brush. Dan udah ada pergerakan dari Dani juga. Ini belum invade nih Daninya nih. Baru level 4 soalnya. Ntar kalau udah mulai invade, biasanya Kagendra bakal kesulitan di sini. Dan Hans, wah dia coba untuk nyari kesalahan dari Hans yang mungkin aja dia gak bakal ngecek brushnya. Atau mungkin ngecek brushnya pakai badan. Karena bisanya didorong tiba-tiba sama Xiangyu-nya, si Niep tadi. Sedangkan dari River Sprite bakal diamanin dulu sama Wirao. Dia harus ngambil Azure Golemnya dulu abis ini. Karena emang dia butuh biru banget. Jadi kedua tim ini sama-sama main safe aja. Sama-sama nyari kesalahannya tadi. Karena emang dia tahu nih kebiasaan Kagendra tuh suka ngecek brush atau buka-buka tanpa ngelihat map. Jadinya mau dimanfaatin sama VKS. Ya gampang nge-surprise ya, agak perlu curigaan sih Kagendra. Kalau kayak gitu bisa kepanis soalnya. Ada apalagi ada hero-hero yang bisa nangkepin kayak gini. Lumayan bahaya itu dari Niamnya juga ada Blazing Billions ke Dani, tapi Dani nggak masalah, nggak kepancing juga buat pakai Fate Rewind. Dan posisi moversnya First Blood finally diambil killnya oleh Maina. Kematian dari movers ya, Rom dapetin Rom artinya. Iya nih, kena bom waktu ya. Moversnya tumbang di sana. Padahal dia punya shield, tapi sayangnya dia masih belum level 4. Dan Wirao udah melakukan invade juga langsung ke arah jungle lawan. Ini nggak ada informasi Wirao ada di sini. Cuman pergerakan dari Heino juga kayak udah mulai sadar karena dia juga pengen ngambil Azure Golemnya. Udah ada Azure Golem yang up. Harusnya Wirao nggak terlalu lama di jungle milik tim Vivo Kate Star. Cuman Dani nggak seagresif itu ternyata buat mainin Heino-nya. Karena beberapa kali kita lihat ya Heino-nya si Dani ini udah mulai maju-maju tuh di early. Kalau misalkan kita ngomongin dulu ya di Hokkai ya. Itu dia udah invade karena dia punya Fate Rewind. Tapi sekarang nggak dilakuin sama Dani. Hati-hati Angelanya langsung di burst aja. Nanti masih punya flash fight kok, masih bisa lari ke belakang. Dan masih bisa kabur somehow. Dia kayak awalnya mencuriga, cuma dia malas muter ya. Malas muter kehilangan creep ya. Jadi kayak masih maju ke arah sana. Dan lompatan lagi dari Luna ya. Cuman ini Dani ya. Hino bukan target yang perlu lu gas langsung. Dan 0-0 SD lumayan sakit dipukulin sama Sese di bawah. Agak bahaya dari posisinya. Ini emang kalau Hino lawan Angela mungkin nggak bakal berani nggak bakal berani sepede yang normalnya Hino kayak invade ya maybe. Bener sih, masuk akal sih karena bisa di-burst ya sama Angela ya. Dan Heino juga di early mungkin nggak setanky itu juga. Nih moversnya bener-bener kayak nge-babysit banget si 0-0. Dimana 0-0 nya nggak ditinggal sama sekali. Karena pasti bakal kalah kalau misalkan adu pukul sama Sase. Bentar lagi juga udah ada Tyrant yang up, udah ada timelapse dibuka. Bersama dengan Flowing Sight dan juga ada Ultimate Shell yang dikeluarkan. Sedangkan di sisi mid lane, Fate Rewind dari Dani udah keprok. Langsung keluar gitu aja. Ini tandanya pastinya gak bisa dikontes harusnya dari Tyrant saat ini. Bakal didorong! Truth mantranya nice banget, masih Destructive Village. Dan juga Time Bomb, dibalik gitu aja, Hegeman Slash. Dan juga Fearless Charge. Masih ada Roar, bakal digeprek lagi sama seorang movers. Tapi sayangnya Time Bomb dari Sunbin hampir membunuh Wirao. Dan Scepter of Fate bersama Ultimate Shell combo menumbangkan mover, sayang banget. Dan itu tank dari Dani juga masih nyebelin banget. Itu tadi sayang sih, posisinya mereka udah bukanya bagus. Cuman bukan berencana buka, setengahnya masih fokus ke Tyrant komsnya ya. Jadi setengah-setengah aja komitnya, nggak bener-bener all in buat fight, masih setengahnya ke Tyrant soalnya.
Wah, gue setuju lagi karena emang tadi sebenarnya ultimate dari Han sudah bagus banget, cuman sayangnya yang lainnya juga nggak siap buat follow up. Seandainya mungkin Zhang Fei di sana akan berbeda cerita karena tadi emang langsung didorong ya Fearless Charge dari Niap, habis itu langsung di Hegemon Slash karena dia nggak gampang mati gitu aja, punya pasif kayak Destiny dari Xiang Yu itu sendiri, dan malah jadi petaka buat Kagendra, beda 2000 gold, bahkan tower mid lane pun hilang. Yang harusnya tadi mereka fokus ke arah Tyrant aja gue rasa, karena udah ngebuka Fate Rewind dari si Dani ya. Jadi udah keuntungan sendiri sebenarnya dari tim Kagendra. Gak perlu maksa buka fake, kecuali kalau emang mau buka fake aja. Cuman kalau emang mau Tyrant hijaunya kayak komposnya agak miss. Jadi kayak 2 lawan 4 yang fight tadi. Dan posisinya masih punya Fate Rewind juga, mau di konteks yang biru. Masalah birunya Luna penting banget buat diambil. Dia ambil sama Wirao masih nice. Tapi Wirao ya posisi sangat-sangat low Wirao. Masih bisa Fate Rewind posisi dari Heino dan ada posisi Dharma dijerotin langsung, pengen ambil satu kill ke arah One. One bisa mati tapi posisi Dharma-nya nggak bisa kabur juga. Jadi masih trade aja dari keduanya. Dan ada bantuan lagi dari timelapse-nya. Masih coba disembur, sakit banget nih dari Sase. Dapat kill, tapi Sase yang bisa mati paling gak 0-0 dapat kill nih. Trade yang masih fine. Masih untung sama Senko di depan, ada Dani yang bakal ngeharasin, tapi ini Hino yang bukan damage ya, jadi nggak terlalu masalah sama sekali bagi Senko. Ya, dan di arah bawah juga udah ada Infinite Fastness untuk menyelamatkan diri 0-0. Masih ada Riding the Wind juga kali ini, dan yap, dapat masalah. Harusnya dapat, masih ada pasif Destiny-nya, ada Sugi Blazing Brilliance. Itu dia pasif dari seorang Xiang Yu yang sangat menyebalkan. Karena lu kalau ngeliat Xiang Yu sekarat, jangan langsung di-commit. Kadang-kadang lu deketin malah di ultimate lu yang mati. Jadi emang sebenarnya takut juga pasti dari 0-0 kalau misalkan seandainya dia expect dari si Niepnya punya ultimate. Dan Blazing Brilliance Senko ini nggak berasa, jujur aja. Masih belum berasa sama sekali dari Angelanya. Karena ini pastinya dia nggak ada item dan bahaya banget, langsung di combo Destructive Village. Blazing Brilliance juga sempat keluar. Cuman harusnya dia sadar sih kalau misalkan ada orang di sana dan bukan posisi yang ideal banget buat Senko lewat di bagian burst tadi. Iya, dia pakai ulti juga buat shield doang ya. Shieldnya dia tambah dengan shieldnya Zhang Fei, jadi at least nggak mati jadi. Karena agak bahaya emang, dan networknya udah masih dipegang sama PKS 6-2 secara kill. Tadi beberapa momen emang agak miss aja komunikasi dan posisi Hansnya cuman jauhin aja Xiang Yu di belakang. Dan lagi-lagi di gerakan yang annoying banget dari Hero Jungle, selalu ngelakuin ini. Tapi ada Angela paling gak dia punya chance buat mancing Blazing Brilliance keluar, yang biru didapetin sama Senko tapi ya. Meskipun masih tetap ke arah Kagendra, tapi Lunanya nggak dapet. Jadi sama aja nggak terlalu bagus sebenarnya. Oh, ini bahaya sih, Lunanya nggak dapat biru, masih coba untuk clear juga di bagian bawah nih. Setelah mereka kehilangan tower di bagian mid lane, bener-bener susah banget, dan Dani udah ngebuka jalan lagi. Infinite Fastness juga udah keluar untuk melarikan diri aja, sedangkan dari Hans, Dharma bakal coba fokus untuk melakukan split pushing. New Moon coba untuk nge-swing dari Wirao, cuma damage yang gak seberapa. Wirao udah mulai low HP, bahkan dia juga low mana. Dari tower bagian bottom lane juga berhasil dia dapatkan oleh Sase. Jungle sudah dimiliki mungkin hampir sepenuhnya sama tim Vivo Kate Star kali ini, no. Ya, Dharma dapat atas mungkin. Ada overload wave ya, cuman masalahnya di sini Niamnya udah datang. Dharma masih bisa kabur, harusnya kalau dia fokusnya kabur ya. Karena gak ada siapa-siapa lagi, mau didatengin tuh Heino dari bagian kanan. Hansnya masih bisa flash, masih bisa kabur keluar lagi, masih bisa lari ke arah towernya sendiri, harusnya masih aman. Dan posisi lainnya dapetin space akhirnya karena semuanya pada coba tuh ke atas tadi, Hansnya didatengin. Tapi dia masih perlu hati-hati karena tuh ditungguin tuh, kalau dia nyebrang ketangkep ya. Jadi nggak bakal nyebrang, Sase-nya nggak punya kesempatan buat ngancurin, minionnya udah mulai masuk juga ke bagian atasnya dan bakal dikasih aja kayaknya secara free. Ya, nggak bisa dikontes juga tadi towernya karena Hans juga cuma sendirian, dan Luna dari Wirao juga bakal coba untuk nge-push di bagian bawah. Si Movers kelihatan tadi harusnya di arah brush tengah karena dia muncul sedikit ya, gerak-gerakin joysticknya. Dan Lunanya udah mulai dikejar, dikasih peringatan, ada Heino Dani dan juga Niep. Dibuka dengan Redemption, Movers ketahuan dan harusnya mundur kali ini. Masih ada satu mata lagi. Di bagian jungle ini harus diselamatkan biru dari tim Kagendra karena Wirao butuh ini, cuman kayaknya bakal diikhlaskan begitu saja karena sekali lagi tuh Heino. Jadi mereka memilih untuk main split push saat ini. Blazing Brilliance ya connect ke arah Dani, cuma damage-nya gak seberapa ternyata karena itu Heino tank. susah sih kalau udah kayak gini. Angela itu kalau di awal nge-counter Heino itu gara-gara dia emang snowball gitu kan ya. Ini posisi udah kalah posisi, itemnya udah kalah juga dan udah gak nge-snowball lagi. Angela jadi gak kerasa untuk arah Heino tank lagi kan ya. Berat banget. Berat banget sih Heino tank, soalnya emang dilepas sama Kagendra dan mereka udah tahu resiko itu karena Heino bakal lepas. Mereka pengen dapetin si Long sama Zhang Fei-nya. Dan kali ini ada check brush, langsung di flash bahkan sama 0-0 buat nge-poking, terlalu berani. Infinite Fastness juga udah keluar, ada time lapse di sana dari Sunbin tentunya. Dari Hans juga udah ngasih info, ada Niep dan juga Dani dari sisi sebelah kiri. Dimana 4 detik lagi Tyrant, tapi mereka tadi udah buang resource lumayan banyak.
harusnya ini nggak bakal bisa buat di kontes. Mereka bakal tuker ini dengan Enhance Shadow Overlord. Masih oke sih, kalau mereka ngedot spike harusnya ya offroad nggak masalah sama sekali juga, asalkan dapet ya. Agak jangan sampai disengage-nya ketangkep, soalnya di tahan lebih cepet. Udah selesai dulu antara, tapi offroad udah selesai juga jadi fine. Mereka punya 2 smite, jadi nggak masalah sama sekali untuk kecepatan ngambilnya. Tapi Zhang Fei pengen banget yang biru, tapi nggak bakal dikasih juga, udah mulai di-zoning out sama yang lain ya. Ini kondisinya sebenarnya nggak kalah, karena kalau masalah momen, Kagena tuh punya hero yang sebenarnya bisa ceritain momen meskipun lagi kalah ya. Jadi mereka mesti santai dulu, nggak boleh ngelakuin kesalahan lagi maybe. Ini ya tim-tim momentum yang kayak gini nih yang bikin nonton juga deg-degan pastinya kita. Karena kalau gue setuju sama Anonim, ini mereka punya Dharma, mereka tuh punya Zhang Fei juga, dimana bisa banget ngebentuk momentum itu. Tapi jangan sampai ke-trap, karena Sunbin sama Lady Zen itu udah nge-trapnya kuat banget. Lu pasti bakal ke frozen dan damage dari rolling rate ultimate shield-nya si Lady Sun itu sakit banget. Dan Hans gak jadi kejedot tembok, masih ada destructive village, roar-nya terlalu di belakang, gak kena stun sayangnya. Saya itu gak ke-stun dari ultimate Hans, kalau misalnya itu ke-stun mungkin aja bakal jadi momentum yang bagus buat Kagendra. 3 itu sebenarnya, cuman emang gak ketembok aja. Kalau ketembok beda ya. Dan masalahnya udah Blazing Billion juga, jadi gak lama Blazing Billion. Karena mereka punya shadow overload di bagian atas, dikasih pet aja supaya gak kedorong, lunanya lagi dapat space di sisi bawah. Hilangan Hans. Itu yang agak sedikit bikin mereka rugi tadinya. Kalau mereka cuma jaga-jaga doang, mereka harusnya nggak rugi karena Luna dapetin space juga di bawah, bisa ambil tower. Sedangkan pemain-pemain dari VKS harus nge-clear atas tuh, karena ada overload yang gede yang harus mereka bersihin dulu. Luna dapat space free di bawah, dapetin tower juga, tapi atasnya bakal jadi threat di sini. AC dapetin lasitnya. Wah, ini mereka udah pengen main late game sih. Mereka cuma nge-split push aja buat ngindarin perang 5 lawan 5-nya, karena tadi sebenarnya udah hampir banget bagus momen yang diciptain sama Hans, cuman sayangnya nggak kejedot tembok. Akhirnya roar-nya juga prematur, itu cuma buat nyelamatin Hans, gua rasa roar dari seorang movers. Jadi nggak bisa diselamatin lagi, dibalikin gamenya karena cepet banget, tiba-tiba udah time lapse, disaktif di-latch juga. Dan dari Dani itu tebel banget Heino, tank jungle jadi frontline yang bener-bener kuat banget. Lo main front to back pun sulit karena itu Heino lo harus skip langsung ke Lady Sun atau Sunbin atau Lady Zen-nya. Jadi lo harus cuekin Heino-nya dulu. Iya, main long tuh sebenarnya enakan kalau lawan yang maksa harus incer. Ini di sini long yang punya damage, jadi kayak yang lompat harus Kagena harus incer belakang. Jadi Lady Zen harus lompatin atau Lady Sun harus lompatin. Nggak dapat lagi birunya ke arah Sase. Karena Sase itu, karena MM ya, jadi Lady Sun dapetin, lagi-lagi Luna nggak dapetin birunya. Problem besar buat masalah mananya juga nanti. Dan sekarang hero-nya lagi dorong bagian atas, mereka pressure banget dari setiap jungle resource-nya, mereka nggak dapet apa-apa nih, dan semakin lama semakin berat buat Kagena. Dan ini VKS tahu ya, pastinya abis ini mereka bakal ngambil Enhance Shadow Overlord karena itu ngebantu Kagendra buat ngedelay. Cuman tower ini bakal jadi bahaya banget, pastinya bisa dihancurin sama Vivo Cage Star melihat adanya Lady Sun Ultimate Shell keluar. Bersama dengan time lapse dan juga destructive village, Fate Rewind dengan cepat untuk melarikan diri aja. Wirao fokus untuk melakukan split pushing di bagian bawah, sedangkan Dharmanya menangkap satu, yaitu sang Xiang Yu, yaitu Niap. Tapi kayaknya ini harusnya dapat high ground gak sih kalau nggak ada yang balik? Wirao bisa dapetin high ground, ini bagus banget karena lu bisa dapetin pressure lane di arah bawah dan Wirao begitu cepat untuk kembali, respect banget ya. Ya, tapi artinya di sini bawahnya bakal dipikirin sih. Cuman sayang nggak sempet super minion ya. Harus sempet sih, cuman dia emang kira-kira aja pakai insting udah sampai mana lawannya. Harusnya dia masih bisa itu. 1 hit lagi paling enggak. 1-2 hit colong-colong dikit tadi itu sebelum kabur ya. Tapi nggak masalah. Dan posisi depannya Hino lagi di atas sendirian, bukan targetnya gampang kalau Hino mah. Dia mesti cari posisi lain buat ngincer hero yang lain juga. Atau mungkin ngeharasin yang bawah juga bisa tuh, tower yang masih ini nggak perlu tunggu minion, kayaknya bisa dipukul tanpa perlu minionnya. Itu nanti aja karena overload dan juga Tyrant udah mulai muncul. Ini bakal jadi PR besar nih untuk kontesnya. Langsung di redemption, akhirnya Wirao dapat biru teman-teman. Itu birunya lagi digangguin lagi, tapi disiplin banget sih pemain-pemain dari tim Vivo Cage Star karena buka brush aja itu dia pakai ultimate-nya Sunbin. Dan langsung di start dari Shadow Overlord kali ini karena nunggu Wirao juga yang habis ngambil Azure Golem-nya bakal langsung di fight. Yep, kali ini bakal dorong tapi sayang nggak kena siapa-siapa. Dia nggak dapat Shadow Overlord-nya, bakal ada 1 buah Shearing Step juga, coba untuk melarikan diri dengan New Moon. Timelapse udah dibuka, ada 1 buah Destructive Village juga di bagian belakang, membuat Kagena harus mundur sejauh mungkin. Masih belum ke setup juga, dimana Dharma lagi sibuk dari Hans untuk ke-clear bagian mid lane-nya. Bakal didorong lagi juga dengan Fearless Charge. Hans dalam masalah kali ini, masih ada Blazing Brilliant untuk menyelamatkan seorang Hans. Didorong juga ada Truth Mantra. Akhirnya banyak banget resource yang kebuang dari tim Kagena demi untuk bertahan hidup, no. Iya, tapi paling enggak mereka nggak harus perang lah di sini. Mereka punya cara buat clear minion. Minionnya masih lama, jadi harusnya terus mantra bisa ada lagi. Yang lain juga masih bisa ada lagi, baru ditunggu lagi. Blazing Brilliant juga masih bisa ditungguin. Jadi fokusnya minion dulu. Cuman yang agak sayang itu tadi reset ya, overload-nya. Gue pikir bisa ke finish, paling nggak trade gitu.
Tadi nggak sempet jadinya, agak disayangkan aja. Itu bisa dapetin chance buat misah-misahin lagi dan bisa chance buat nge-split lagi tuh kalau dapet overlord nih. Cuman di posisi sekarang agak susah jadi movers harus kabur keluar dulu. Mereka jagain bagian atas, sementara ini Lunanya lagi-lagi ngelakuin hal yang sama. Cuman Xiang Yu-nya udah ready itu di bawah, jadi nggak bakal dikasih. Iya nih, tower bawahnya karena lagi diincer-incer mulu sama Kagendra. Cuman harusnya nih dari tim Kagendra cuma ngasih informasi aja apakah tim Vivo K-Star-nya nge-start ke arah Overlord atau enggak. Cuma Wirau yang tadi dia habis ngambil yang namanya itu golem merah atau crimson, ini bakal ditungguin lagi atau mungkin masih mau nge-push bagian bawahnya sambil dia ngumpet di balik jungle tim Vivo K-Star. Karena tinggal 1 hit atau mungkin 2 hit lagi dari arah tower bagian bawah, cuman ternyata ada fight kali ini yang bakal coba digangguin sama seorang movers. Roarnya udah dibuka. Cuman Dani masih fokus ke arah Overlord. Dari Hans juga kan coba untuk melakukan stealing karena ada smite tentunya di arah Dani. Langsung coba dibalikin tapi immune sisi dia di sana. Dimana bakal coba untuk resurrecting dengan sebuah Sage Sanctuary. Udah Infinite Lance juga keluar tapi Hans harus tumbang. Bakal coba untuk disembur dengan naga SK tapi sayangnya damage-nya nggak cukup. Damage has been done dari Sase begitu sakit. Dan misalkan Wirau yang harus cabut karena dia udah gak punya New Moon lagi. Dani begitu tanky. Harusnya nih buff juga gak bakal diselamatin lagi. Movers juga harus cabut kali ini karena dia juga nggak upgrade smite-nya. Jadinya susah banget buat dia nge-steal ke arah tadi Overlord itu. Mereka nggak expect Sage Sanctuary nih, mereka komit itu kayak udah pasti mati soalnya. Harusnya cuman tiba-tiba ada Sage Sanctuary dan masih gagal jadi untuk nyawa kedua kayak susah emang dasarnya Angela dikejar dan posisi Senko yang dipaksa lari ke belakang aja tapi tower high ground ini udah dihancurin nih. Jadi itu udah masih ada overload wave lagi, overload wave bawah juga yang gede. Mereka di tengah juga perlu nge-clear banyak di sini PR besar banget buat Kagendra. Mereka pengen kontes gagal tadi itu Primal Bond, jadi mereka kayak pede adu smite cuman terlanjur bonyok duluan moversnya, terpaksa buka ulti di momen dimana jauh dari momennya overload ya. Itu yang jadi gak enak, Hygel juga dipaksain lagi di bagian tengah yang bakal dihabisin. Daninya masih keras banget, masih punya Fate Liwan juga. Langsungnya terlalu gede Dani ya, gak bakal mati ya Dani. Gak kerasa sama sekali semburan Angela bahkan. Dari tadi segitu aja SP-nya, gak terlalu ngurang Fate Liwan yang dipakai, not even close bahkan untuk Dani yang mati. Dia masih bisa kabur ke belakang dan masih bisa habisin semua high ground tower dari pemain-pemain Kagendra. Ini PR besar lagi nih. Waduh, menit 20 ke manis, udah menit 17 soalnya. Cuman ya dengan ngepick Angela buat counternya Heino ternyata nggak works well karena emang Senko-nya juga nggak makan dari arah early tadi. Jadinya emang damage-nya nggak berasa dan setup dari Sunbin dan juga Lady Zen itu bener-bener kuat banget bisa nge-counterplay pemain Kagendra. Kalau misalkan seandainya Hans tiba-tiba turut mantra itu tinggal dilempar aja pakai time lapse, dikasih destructive deluge itu nggak gerak sama sekali. Dan kali ini Kagendra bakal coba untuk menciptakan momentum. Hans udah ketahuan dengan time bomb juga di sana harus cabut dan Wirau masih ngumpet. Harusnya dia bakal ketahuan juga langsung si Rift Step New Moon. Bakal ada satu buah Blazing Radiance cuman sayangnya nggak bisa untuk di shutdown pemain-pemain dari VS kali ini karena emang terlalu tanky mereka. Ya kayaknya nggak bisa ya berarti Angela nge-counter Hino yang jungle. Kalau Hino mid lane mungkin nge-counter. Hino jungle susah banget dan movers pengen adu smite karena mereka punya 2 smite. Sebenarnya ada chance buat momen di sini karena posisinya belum terasa pakai Fate Liwan, masih punya point Fate Liwan-nya di outburst langsung masih punya chance buat bertahan kali Tyrant ya. Tapi di bawah samping Sese ya. Bisa di take down sebenarnya lumayan dan masih punya infinite fastness di bagian belakang tapi posisi dari Long Zero masih aman, ada kill by the way karena Wirau ketangkap Wirau ya. Dan Zero harus kabur kasih shield lagi. Zero udah gak punya apa-apa lagi, gak punya flash, gak punya infinite fastness juga. Niapnya masih punya chance buat kasih movement speed tambahan lagi, ngejar kasih Zero chance buat take down satu persatu. Di sini posisinya gak bisa dong. Hansnya sangat-sangat low, lari ke belakang Hans. Zero low, dikasih badan sama movernya juga hampir mati. Zero sedikit lagi Zero kena time bomb dan Zero-nya down. 3 hero down, kebuka kristalnya, mereka gak bakal bisa defense. Niat di bagian depan mereka masih coba minionnya habis. Minion habis, maybe the chance maybe dengan tanpa ada minion. Posisi dari Dharma masih kuat buat bertahan, Dharma masih kuat tapi nggak terlalu lama karena 4 pemain dari VKS terlalu banyak jumlahnya. Senko sendirian lawan semua, Senko nggak bakal bisa bertahan. Senko di take down dan ace kemenangan untuk VKS atas Kagendra. Sayang.